Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Gelbi dari kelas 12 IPS 2 akan menerangkan materi dari bab 3 tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Poin ke-1, dinamika politik masa demokrasi terpimpin menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kemudian sosial, dan kehidupan ekonomi dikenal juga sebagai konsep Presiden 1957. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya yang isinya mencakup revolusi, gotong royong demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total yang diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Kedua, tentang peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai bangkit kembali pada tahun 1952. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Bagian ketiga, pembebasan Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Upaya yang dilakukan melalui konferensi ini melalui sidang Majelis Umum PBB yang terus mengalami kegagalan. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama setahun, satu desa Warsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1945. Jalan lainnya yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Keempat, konfrontasi terhadap Malaysia. Malaysia ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakannya konferensi Maupilindo Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli 5 Agustus 1963. Selanjutnya, tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional dan melakukan senering mata uang kertas yang nilai nominalnya 500 dan 1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas kemudian menyusun program kerja berupa pola pembangunan nasional. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmania, rohania, teknik mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma
norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur.